Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu dapat menyapa kalian kembali siswa-siswi kelas 12 SMA Istiqomah Muhammadiyah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung saja pada pertemuan kali ini di pelajaran fisika, kita langsung masuk ke bab yang pertama ya, yaitu materi tentang rangkaian arus searah. Oke. Nah, di sini ada gambar mobil di mana lampunya di sini menyala ya. Nah, jadi mobil di sini dia memerlukan sumber arus untuk menghidupkan peralatan-peralatan yang ada di dalam mobil ini. Contohnya misalnya aki yang dipasang pada mobil sebagai sumber arus listriknya. Nah, aki ini dia selain untuk menghidupkan peralatan listrik pada mobil, juga dapat digunakan untuk menyalakan lampu, televisi, terutama jika listrik PLN padam ya. Nah, berbeda dengan arus listrik yang dihasilkan oleh PLN, arus listrik yang keluar dari aki dia termasuk pada arus yang searah. Nah, berdasarkan penjelasan singkat tadi, maka bagaimana sih karakteristik dari rangkaian arus searah itu? Kemudian, bagaimana prinsip peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari? Oke, lanjut. Nah, kita tahu ya bahwa listrik ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Nah, ada dua jenis arus listrik, yaitu arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Arus searah dia memiliki nilai dan arus yang tetap. Kemudian kalau arus bolak-balik dia memiliki nilai dan arah arus yang berubah-ubah. Contohnya untuk arus listrik searah itu ada jam dinding, mainan elektronik, komputer, dan lain-lain. Nah, HP kita juga termasuk pada arus listrik searah gitu. Kemudian arus listrik bolak-balik. Contohnya itu ada pada lampu, setrika, kipas angin, televisi, dan lain-lain peralatan rumah tangga lah ya. Nah, pada rangkaian arus searah di sini kita akan membahas yang pertama itu hukum Ohm. Hukum Ohm ini udah nggak asing ya buat kalian karena sudah dipelajari di kelas 9. Oke. Ya, hukum Ohm ini dia dikemukakan oleh seorang fisikawan Jerman bernama Georg Simon Ohm. Nah, kita mengingat kembali ya yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 9. Yang pertama itu ada kuat arus listrik. Nah, arah arus listrik itu dia searah dengan aliran muatan positif atau berlawanan dengan aliran muatan negatif. Dengan demikian, arah arus listrik itu dia berlawanan dengan arah gerak elektron. Adapun kuat arus listrik itu dia didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu. Nah, di sini dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. I kuat arus listrik, satuannya ampere. Q muatan listrik, satuannya coulomb, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, atau di sini sama dengan jumlah muatan elektron, N elektron, dikali dengan nilai muatan elektronnya dibagi waktu. Nah, untuk nilai muatan elektronnya, Q elektron itu besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Nah, di sini sengaja Ibu nggak tulis keterangannya, bisa dicek masing-masing di bukunya ya, biar nggak penuh slide-nya sama keterangan aja. Oke. Lanjut, itu yang kedua ada pada kuat arus listrik ada yang namanya rapat arus listrik.
di mana rapat arus listrik ini adalah kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar tiap satuan luas. Nah, J atau rapat arus listrik, satuannya itu adalah ampere per meter persegi, sama dengan kuat arus listrik per luasan, itu luas permukaan tertentu ya. Oke, yang kedua ada tegangan listrik. Tegangan listrik atau beda potensial ini diperlukan untuk memindahkan muatan listrik. Dirumuskan dengan V sama dengan W per Q. V-nya beda potensial atau tegangan listrik. Satuannya adalah volt. Kemudian W-nya adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik. Q-nya tadi muatan. Nah, tadi sudah dibahas tentang kuat arus listrik, tegangan, dan yang ketiga itu ada hambatan listrik. Hambatan listrik berfungsi untuk membatasi arus listrik yang mengalir. Selain ada hambatan listrik, lambangnya apa? Ingat nggak? R ya, lambangnya R, satuannya ohm. Nah, ada juga yang dinamakan dengan hambatan penghantar. Hambatan penghantar di sini ada kawat penghantar yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik pada komponen-komponen listrik. Nah, besarnya hambatan penghantar yang mengalir itu dia dipengaruhi oleh beberapa hambatan listrik R sama dengan rho dikali L per A. Ini adalah hambatan listrik R, kemudian rho itu adalah hambatan penghantarnya, L ini adalah luas panjang kawat, L ini adalah panjang kawatnya, dan A adalah luas penampang kawatnya. Jadi hambatan masing-masing kawat itu dia tergantung dari hambatan penghantarnya, atau nama lainnya itu resistivitasnya. Misalnya kawat besi atau yang lainnya itu nilai resistivitasnya itu berbeda-beda. Jadi semakin besar hambatan penghantarnya, kemudian semakin panjang kawatnya, dan semakin kecil luas penampang kawatnya, maka hambatan listriknya akan semakin besar, gitu ya. Nah, jadi tadi hubungan antara ketiga besaran ini, ada kuat arus listrik, tegangan, dan hambatan listrik itu dijelaskan di dalam hukum Ohm. Ya. Kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nih, ini bunyi dari hukum Ohm, di mana rumusnya adalah I sama dengan V dibagi R. I adalah kuat arus listrik, dari satuannya ampere, V beda potensial, satuannya volt, dan R adalah hambatan, satuannya Ohm. Ingat ini ya, ini yang dikenal dengan hukum Ohm. I sama dengan V dibagi R. Nah, masuk ke hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff di sini ada dua, hukum Kirchhoff yang pertama dan hukum Kirchhoff yang kedua. Sebelum masuk ke hukum Kirchhoff, kita mengingat kembali lagi materi yang tadi yang pernah dipelajari di kelas 9. Ada rangkaian seri dan paralel. Masih ingat kan ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini di sini Ibu juga lagi-lagi sengaja hanya menampilkan gambar ini untuk membantu kalian mereview, mengingat kembali materi yang pernah kalian pelajari. Yang gambar yang pertama, ini adalah rangkaian seri. Jadi, ada dua buah resistor gitu ya, ada dua buah resistor pertama dan resistor yang kedua. Disusun sejajar, kemudian dihubungkan menggunakan multimeter. Nah, ini kita fokus ke rangkaiannya. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian seri, di mana hambatannya, resistornya disusun sejajar gitu ya. Kemudian untuk rangkaian yang kedua, ini rangkaian paralel.
rangkaian paralel di mana resistornya disusun bercabang. Ya kan ya, masih ingat kan materi ini? Nah, kalau rangkaian yang ketiga, rangkaian apa? Rangkaian campuran, di mana rangkaian itu disusun secara seri dan paralel. Nah, sampai di sini, Ibu harap kalian masih ingat ya bagaimana mencari hambatan total pada rangkaian seri dan rangkaian paralel, kemudian sifat dari masing-masing arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Nah, ini yang pertama, Ibu mau kalian diskusikan masing-masing, dikerjakan masing-masing maksudnya ya, boleh diskusi juga sama teman-temannya sambil mengingat nih materi yang pernah kalian pelajari, bagaimana sih sifat dari rangkaian seri dan paralel, kemudian yang tadi Ibu bilang arus dan tegangan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel itu sifatnya seperti apa, gitu ya. Ini tugas yang pertama. Oke. Sekarang kita masuk ke hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff tadi bilang hukum Kirchhoff itu ada 2. Hukum yang pertama, hukum 1 Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff ini untuk menjelaskan arus yang masuk pada suatu rangkaian yang bercabang gitu. Nah, untuk hukum Kirchhoff yang pertama, bunyinya jumlah arus sebelum simpul percabangan sama dengan jumlah arus sesudah simpul percabangan. Atau gampangnya, jumlah arus yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan itu. Gitu. Nah, contohnya yang ini ya. Ini ada beberapa arus, ya kan? Ada 5 arus I1, I2, I3, I4, dan I5. Gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan titik percabangannya. Sekarang kita lihat, kan jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Gampangnya gitu ya. Nah, ini percabangannya, berarti kita lihat arus yang masuk yang mana? Arus yang masuk kan berarti I1 dan I2. Ya kan, dijumlahkan. Berarti I1 ditambah I2 sama dengan arus yang keluar. Arus yang keluar I3, I4, dan I5. Maka, nah ini, I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 dan I5. Nah, untuk hukum 1 Kirchhoff, Ibu rasa masih gampang. Kita lanjut ke hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Jumlah aljabar tegangan maksudnya ini ya, jumlah GGL, gaya gerak listrik, ditambah dengan jumlah I dikali R. I dikali R ini kan sama dengan tegangan juga tadi. Maka jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Nah, ini gambarnya rangkaian tertutup atau loop, tunggal dan majemuk. Ini yang pertama rangkaiannya tunggal. Jadi ada suatu rangkaian listrik tertutup, ada beberapa hambatan di sini, ada beberapa sumber tegangan. Ada 2 sumber tegangan juga gitu ya. Nah, ini arah loopnya. Terus kalau rangkaiannya rangkaian majemuk. Nah, berarti di sini ada 2 loop, ada 2 rangkaian tertutup. Ini rangkaian yang pertama, ini rangkaian yang kedua. Ada berapa resistor ini? Ada 1, 2, dan 3. Ada 3 hambatan dengan 3 sumber tegangan atau 3 GGL di sini. Nah, kita lihat di sini dari suatu sumber tegangan arus mengalir menuju ke hambatan gitu ya. Ini arah loopnya searah jarum jam maksudnya ya. Searah jarum jam ini. Nah, ini kita perhatikan dulu ya, dipahami dulu. Agak susah nih.
Ada I1, ini sumber tegangan yang satu, ini hambatannya. Kayak gitu ya, sama dengan yang di I2, R2, dan sumber tegangan yang kedua dan yang ketiga juga. Oke. Untuk memahaminya, bisa kita lanjut pelan-pelan. Nah, ini ada ketentuannya. Hal-hal yang harus diperhatikan pada rangkaian tertutup sebagai berikut. Yang pertama, arah arus listrik di dalam sumber tegangan, yaitu dari kutub negatif ke kutub positif, sedangkan di luar sumber tegangan, yaitu dari kutub positif ke negatif. Arah arus listrik dari sumber tegangan dari kutub negatif ke positif, sedangkan di luar sumber tegangan, yaitu dari positif ke negatif. Itu yang pertama ya. Terus, yang kedua, penentuan arah loop ini bebas, tetapi ada ketentuannya. Ya, bebas tapi ada syaratnya. Jika arah loop searah dengan arah arus listrik, penulisan kuat arusnya positif. Sebaliknya, jika arah loop berlawanan dengan arah arus listrik, penulisan kuat arusnya negatif. Jadi tadi misalnya ini kita tentukan arah loopnya. Arah loopnya kan di sini ditentukan yaitu searah jarum jam. Putaran arah jarum jam gitu. Nah, ketika dia di sini, dia kan nih ketemu nih sama I1. I1-nya arah arus listrik yang pertama itu dia berlawanan, ya kan? Berlawanan dengan arah loop. Maka karena dia berlawanan, maka penulisan kuat arusnya tadi negatif, gitu ya maksudnya. Terus yang C, arah loop juga berpengaruh terhadap penulisan tegangan listrik, ya sama dengan yang arah arus listriknya. Tegangan bernilai positif jika searah loop pertama, jika arah loop pertama kali menyentuh kutub positif. Sebaliknya, jika arah loop pertama kali menyentuh kutub negatif, nilai tegangannya negatif. Contoh lagi misalnya yang ini. Arah loopnya searah jarum jam. Nah, ketika di sini ini sumber tegangan yang pertama ya. Nah, dia menyentuh kutub positif. Sumber tegangan pada kutub positif. Maka nilai sumber tegangan S1-nya, itu GGL yang pertama itu adalah positif, gitu ya. Nah, misalnya yang ini nih, loop yang kedua. Pas sampai di sini dia ketemunya sama kutub negatif GGL-nya, sumber tegangannya, maka di sini E2-nya negatif. Gitu ya ketentuannya. Ini contoh soal. Contoh soalnya kita skip dulu, bikin di video tersendiri ya. Nah, lanjut pembahasan yang terakhir, materi energi dan daya listrik. Nah, setiap peralatan listrik itu pasti memerlukan energi ya untuk beroperasi. Semakin lama peralatan listrik digunakan, energi listrik yang diserap akan semakin besar. Nah, banyaknya energi listrik yang diserap peralatan listrik itu sebanding dengan tegangan listriknya, kuat arus listrik, dan waktu pemakaiannya. Maka secara matematis energi listrik itu dirumuskan dengan W sama dengan V dikali I dikali T. W ini adalah energi listriknya, satuannya Joule atau kilowatt hour. Itu sama dengan V tegangan listrik atau beda potensial, tadi satuannya volt. I kuat arus listrik, ampere dikali dengan T adalah waktu, satuannya sekon. Atau sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, atau sama dengan V kuadrat dibagi R dikali T. Nah, ini kedua rumus ini didapatkan dari mana? Dari hukum Ohm tadi. Misalnya V sama dengan I dikali R, V-nya diganti I dikali R, ya kan? Maka I dikali R dikali I dikali T. Nah, didapatnya I kuadrat dikali R dikali T. Gitu ya, yang ini juga sama. Nah, kemudian ada daya listrik. Nah, pada peralatan listrik, energi listrik yang diserap oleh alat-alat listrik itu dinyatakan dalam satuan daya listrik, yaitu
banyaknya energi listrik yang diserap setiap satuan waktu. Daya, banyaknya energi listrik yang diserap tiap satuan waktu. Maka daya listrik secara matematis itu dirumuskan dengan P sama dengan V dibagi T. Atau kalau W-nya diganti dengan V dikali I dikali T, berarti kan V dikali I dikali T dibagi T. T dibagi T, 1, itu kan ya. Maka sisa P sama dengan V dikali I. Dan seterusnya. Ini rumus untuk mencari daya listrik. Nah, gitu. Nah, kedua rumus ini digunakan di mana untuk mencari energi listrik dan daya listrik. Misalnya, penghitungan penggunaan energi listrik dalam satu hari, beberapa peralatan listrik misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain, penggunaannya per jam berapa, digunakan dayanya berapa, dayanya masing-masing alat listrik itu berapa gitu kan ya. Nanti kita bisa hitung per bulan berapa nih pemakaian listrik kita, seperti itu. Oke, itu saja untuk materi singkat pada pertemuan kali ini tentang rangkaian arus searah. Nah, kita lanjut ke part yang kedua tentang contoh soal dari hukum Kirchhoff tadi ya. Oke, ini latihan soalnya. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bisa lebih mudah dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.